Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Akbar Muhammad Syah. Di pertemuan kali ini, yaitu kita akan mempelajari di praktikum 10, yaitu tentang Linux booting process. Tetapi pada pertemuan kali ini saya hanya akan menjelaskan atau hanya menjawab di tugas pendahuluan. Di soal nomor pertama, itu adalah sebutkan inisialisasi proses apa saja yang dilakukan oleh sistem operasi Linux pada saat booting. Yaitu yang pertama adalah BIOS. Basis input atau output sistem merupakan interface level paling bawah yang menghubungkan antara komputer dan periferalnya. Kemudian MBR menjalankan bootloader. Di Linux, bootloader yang sering dipakai adalah Lilo, Linux Loader, dan grup Grand Unified Bootloader. Kemudian ada Lilo atau grup akan membaca label sistem operasi yang kernelnya akan dijalankan. Setelah itu, tanggung jawab untuk booting diserahkan ke kernel. Kernel yang dipanggil oleh bootloader kemudian menjalankan program ini, yaitu proses yang menjadi dasar dari proses-proses yang lainnya. Kemudian program init kemudian menentukan jenis run level yang terletak pada file /etc/init berdasarkan run level. Script kemudian menjalankan berbagai proses lain yang dibutuhkan oleh sistem sehingga sistem dapat berfungsi dan digunakan. Run level adalah suatu parameter yang mengatur service yang akan dijalankan, misalnya single user, reboot, shutdown, dan sebagainya. Proses yang mengatur run level ini adalah init yang terletak pada direktori /etc/init tab. Ini adalah file di /etc/init tab. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, apa yang dilakukan sistem operasi Linux pada saat booting? Jawabannya adalah mounting perangkat-perangkat yang terpasang dan melakukan beberapa inisialisasi proses-proses yang akan berjalan pada sistem. Kemudian selanjutnya di nomor 3, apakah isi dari file /etc/init tab? Sebutkan sistem proses yang dapat dimasukkan pada variabel init default dan jelaskan maksudnya. Jawabannya adalah di dalam file itu berisi perintah-perintah untuk memulai sistem. Komputer setelah selesai melakukan inisialisasi, selanjutnya akan dibooting ke run level yang didefinisikan oleh init default. Kemudian yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan run level pada Linux? Sebutkan perbedaan file pada /rc.d/rc tanda pagar .d/ yang menggunakan awalan S dan awalan K. Jawabannya adalah run level Linux adalah proses kelanjutan dari booting Linux yang salah satu fungsinya adalah untuk booting, untuk masuk dalam mode teks atau GUI. Skrip yang dimulai dengan huruf S akan dijalankan selama sistem booting dan kemudian akan berjalan pada background. Dan skrip yang berawalan huruf K akan dieksekusi pada saat shutdown. Sistem ini menyediakan urutan sistem ke stage yang berbeda untuk mode aktivasi skrip init. Kemudian soal terakhir adalah apa yang dimaksud dengan perintah service dan check config? Jawabannya adalah perintah service akan menjalankan skrip sistem init dan berjalan
sebagai proses yang dapat diprediksi. Kemudian CHK config adalah perintah untuk membangkitkan soft link ke direktori yang sebenarnya untuk beberapa ground level. Itu dari penjelasan saya. Bila ada salah kata atau kalimat, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.